Assalamualaikum, apa kabar sahabat Nusantara semua? Semoga dalam keadaan tak kurang suatu apapun, sehat lahir batin serta berkelimpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Mencari jejak Satrio Piningit di era digital ini ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami yang terbuat dari meme dan teori konspirasi. Sebuah petualangan yang menggelitik, sekaligus bikin garuk-garuk kepala. Bayangkan saja, sang Satrio, sosok yang digadang-gadang akan membawa perdamaian dan kedamaian, kini jejaknya malah berserakan di lini masa Twitter, terselip di antara video kucing lucu dan debat panas soal resep rendang ternak. Pertanyaannya, mampukah kita menemukan pahlawan sejati di tengah riuhnya dunia maya ini, atau justru tersesat dalam labirin informasi yang tak berujung? Satrio Piningit di era digital, menelusuri jejak kebenaran di dunia maya. Di pusaran zaman yang serba cepat ini, di mana informasi mengalir deras sebagai sungai yang tak pernah kering, kita menyaksikan perpaduan antara tradisi dan teknologi. Generasi muda tumbuh dan berkembang di tengah gelombang digital yang tak terhindarkan. Media sosial, bagaikan pedang bermata dua, menawarkan peluang tanpa batas sekaligus menyimpan ancaman tersembunyi. Lalu, bagaimana kita menelusuri jejak sang Satrio Piningit di kedalaman dunia maya ini? Bagaimana kita membedakan antara kilau emas dan fatamorgana yang mengitari? Bukankah ini tugas yang lebih menantang daripada mencari jarum di tumpukan jerami? Lebih sulit lagi, mungkin, karena jerami itu sendiri terus bergerak dan mengubah bentuk setiap detik, ditiup angin algoritma yang tak pernah bisa kita prediksi sepenuhnya. Dunia maya, dengan segala kerumitannya, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Ia adalah panggung tempat ide-ide dipertukarkan, pembentukan opini, dan identitas dibangun. Namun, di balik kemudahan akses dan konektivitas global, tersembunyi pula potensi disinformasi, polarisasi, dan hilangnya nilai-nilai luhur. Bayangkan saja, kakek kita yang dulu bangga menceritakan kisah-kisah kepahlawanan di masa lalu, kini mungkin lebih sering terjebak dalam kebencian di grup WhatsApp keluarga tentang apakah bumi itu datar atau bulat. Ini bukan lagi sekedar masalah perbedaan pendapat, tapi sudah menjadi pemisah yang menganga lebar, berkat bantuan algoritma yang senang sekali mempertemukan orang-orang yang sepemikiran, dan membiarkan mereka saling mengamini kebenaran versi mereka sendiri. Efeknya, kita menyaksikan fenomena aneh bin ajaib, orang-orang yang dulunya ramah dan suka bercanda, tiba-tiba berubah menjadi pejuang keyboard yang siap menyerang siapa saja yang berbeda pendapat. Bahkan, tak jarang kita menemukan postingan-postingan dengan bahasa yang kejam dan penuh kebencian, seolah-olah jari jemari mereka telah dikuasai oleh kekuatan jahat dari dunia lain. Mungkin, inilah wujud modern dari kutukan digital. Atau, jangan-jangan, ini adalah efek samping dari terlalu banyak minum kopi instan sambil bergulir tanpa henti di media sosial? Siapa yang tahu? Lebih jauh lagi, dunia maya ini telah menciptakan realitas alternatif di mana kebenaran akhirnya menjadi korban pertama. Foto-foto yang diedit sedemikian rupa, berita-berita palsu yang dirancang untuk memprovokasi, dan narasi-narasi yang sengaja dipelintir untuk mencapai tujuan tertentu. Semuanya berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian kita. Akibatnya, kita menjadi semakin sulit untuk membedakan antara fakta dan fiksi, antara yang benar dan yang salah. Kita seperti tersesat di labirin informasi yang tak berujung, tanpa peta dan tanpa kompas. Akhirnya, kita hanya bisa mengandalkan intuisi, yang seringkali salah, dan mengikuti kata hati, yang mungkin sedang lapar. Jadi, bagaimana kita bisa bertahan di tengah badai informasi ini? Bagaimana kita bisa tetap berada di dunia yang semakin gila ini? Mungkin, kita perlu belajar untuk lebih kritis, lebih memilih, dan lebih bijaksana dalam mengonsumsi informasi. Mungkin, kita perlu mengurangi waktu yang kita habiskan di media sosial dan lebih banyak berinteraksi dengan dunia nyata. Atau, mungkin, kita hanya perlu lebih sering tertawa dan tidak terlalu serius dalam menanggapi segala sesuatu. Bukankah hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan hanya untuk berdebat tentang hal-hal yang tidak penting? Mari kita nikmati saja perjalanan ini, sambil sesekali mencari kita sendiri dan keanehan dunia di sekitar kita. Siapa tahu,
Di tengah-tengah tawa itu, kita justru menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar yang selama ini menghantui kita. Satrio Piningit dan dunia maya mencari pahlawan di antara meme dan misinformasi. Istilah Satrio Piningit bergema dalam lorong-lorong ingatan kolektif masyarakat Jawa, sebuah bisikan harapan tentang datangnya seorang pemimpin adil yang akan membawa Nusantara menuju era keemasan. Figur ini, bagaikan legenda yang menunggu untuk diwujudkan, diyakini akan membawa kedamaian, keadilan, dan kemakmuran. Namun, di zaman serba digital ini, pencarian Satrio Piningit menemukan medan baru yang tak terduga, dunia maya. Muncul spekulasi pembohong, teka-teki digital, dan upaya nekat untuk mengurai jejak-jejak virtual yang konon mengarah pada sang pahlawan tersembunyi. Bayangkan saja, para netizen bersenjatakan Google dan akun anonim, berusaha mengidentifikasi ciri-ciri Satrio Piningit melalui unggahan Instagram yang penuh teka-teki, status Facebook yang bijaksana, dan bahkan komentar pedas di kolom berita online. Apakah Satrio Piningit akan ditemukan di antara likes dan retweet? Sungguh zaman yang menggelikan. Namun, di tengah euforia digital ini, muncul pertanyaan krusial. Apakah bijak untuk menggantungkan harapan sepenuhnya pada dunia maya dalam pencarian ini? Ya, dunia maya mungkin menawarkan platform yang luas untuk berinteraksi dan berbagi informasi. Tetapi apakah esensi seorang pemimpin sejati bisa diukur dari popularitas online atau kemampuan membuat konten viral? Bukankah kepemimpinan sejati lebih ditentukan pada tindakan nyata, karakter moral yang kokoh, dan kontribusi positif yang berdampak langsung pada masyarakat? Membayangkan Satrio Piningit mengunggah selfie dengan caption, "Menuju Indonesia Gemilang Tagar, Satrio Piningit, Indonesia Maju, Pemimpin Masa Depan," terasa sedikit hambar bukan? Kita harus menyadari bahwa dunia maya, atau seperti yang saya suka sebut, dunia goib 2.0, adalah representasi yang terdistorsi dari kenyataan. Ia adalah panggung sandiwara modern di mana semua orang bisa menjadi aktor dan sutradara bagi diri mereka sendiri. Di dunia ini, kebenaran dan rahasia berdansa tenggo yang rumit, seringkali sulit dibedakan. Dunia maya adalah cermin yang bisa mencerminkan kebenaran, tetapi juga cermin ajaib yang mampu menciptakan ilusi yang menipu, bahkan mungkin lebih meyakinkan daripada ilusi si merongos Mulyono. Seorang pemimpin yang mahir bermain media sosial belum tentu mahir memimpin negara. Ingat, kemampuan membuat thread Twitter yang cerdas tidak secara otomatis menjamin kemampuan menyelesaikan masalah kemiskinan atau korupsi. Oleh karena itu, kebijaksanaan dan kehati-hatian menjadi kompas utama dalam menavigasi labirin informasi digital ini. Jangan mudah terbuai oleh janji-janji manis yang ditawarkan di dunia maya. Jangan pula langsung percaya pada setiap tokoh yang mengklaim dirinya sebagai Satrio Piningit berdasarkan analisis algoritma dan ramalan online. Ingatlah, seorang pemimpin sejati diukur dari perbuatannya, bukan dari jumlah pengikut atau seberapa sering namanya menjadi trending topik. Kita perlu mencari sosok yang benar-benar peduli pada rakyat, yang berani berjuang demi keadilan, dan yang memiliki visi jelas untuk masa depan bangsa. Mungkin saja, Satrio Piningit sejatinya sedang bekerja keras di lapangan, membantu petani meningkatkan hasil panen, atau mengajar anak-anak di daerah terpencil, tanpa peduli popularitas online. Jadi, mari kita buka mata dan hati, jangan hanya diputar di layar. Siapa tahu, Satrio Piningit justru sedang tersenyum simpul di antara kita, menunggu untuk dikenali bukan dari jejak digitalnya, melainkan dari ketulusan hati. Menelusuri jejak sang Satrio Piningit, antara dunia maya dan akal sehat. Jejak Satrio Piningit di era digital ini bagaikan mencari jarum dalam tumpukan jerami yang diacak-acak kucing hiperaktif. Di satu sisi, internet adalah perpustakaan tak terbatas, memungkinkan kita menggali berbagai ramalan, menelusuri silsilah misterius, dan terhubung dengan komunitas pemburu Satrio Piningit yang antusias, dan terkadang sedikit nyeleneh. Kita bisa dengan mudah mempelajari interpretasi Joyoboyo yang beragam, menganalisis kemunculan simbol-simbol kuno di grup Facebook, atau bahkan mengikuti webinar berjudul Membongkar Kode DNA Satrio Piningit dengan pendekatan numerologi kuantum. Sungguh sebuah pesta informasi yang memanjakan, bukan? Namun, di sisi lain,
Dunia maya adalah tempat di mana kebenaran dan kisah berdansa tenggo dengan begitu lihainya, sehingga sulit membedakan mana yang memimpin dan mana yang hanya numpang lewat. Informasi yang salah, teori konspirasi yang menggelikan, dan kebencian bertebaran di mana-mana, siap memangsa mereka yang kurang waspada. Bayangkan saja, kita sedang asyik menggali tentang ciri-ciri fisik Satrio Piningit, tiba-tiba muncul iklan pil penumbuh kumis ajaib yang diklaim bisa membuat kita terlihat lebih berwibawa, seperti sang pemimpin masa depan. Benar-benar gangguan yang menyebalkan. Belum lagi risiko terungkap pada propaganda yang bertujuan memecah belah persatuan, yang biasanya diselipkan dalam meme lucu tentang politik. Serius, terkadang saya merasa lebih aman mencari Satrio Piningit di tengah hutan daripada di grup WhatsApp keluarga. Kecerdasan digital, literasi digital, menjadi krusial dalam proses pencarian ini. Ibarat Indiana Jones mencari artefak kuno, kita harus dilengkapi dengan peta yang akurat, sumber informasi yang kredibel, kompas yang handal, kemampuan analisis kritis, dan cambuk yang bisa mengusir ular berbisa, hoax dan disinformasi. Kita harus mampu membedakan blog personal yang penuh teori pembohong dengan situs berita yang memiliki reputasi baik, menganalisis argumen dengan logika yang sehat, dan menahan diri untuk tidak langsung menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Ingat, menyebarkan berita hoax sama saja dengan menyebarkan virus yang bisa menginfeksi pikiran orang lain. Dan percayalah, membersihkan pikiran yang sudah terinfeksi hoax jauh lebih sulit daripada membersihkan keyboard yang ketumpahan kopi. Selain itu, penting juga untuk menjaga etika dan adab dalam berinteraksi di dunia maya. Jangan sampai karena terlalu bersemangat mencari Satrio Piningit, kita jadi lupa sopan santun dan malah terlibat dalam debat kusir yang tidak berakhir. Mencaci maki, menyebarkan kebencian, atau melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Ingat, Satrio Piningit yang sejati pastilah menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, bukan malah memprovokasi pejabat di media sosial. Bayangkan kalau Satrio Piningit beneran muncul, terus lihat kita debat soal capres sambil lempar-lemparan emoji, pasti dia langsung ilfeel dan memilih ngopi di warung pinggir jalan saja. Lebih dari sekedar mencari sosok yang dianggap Satrio Piningit, kita juga perlu introspeksi diri dan berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Mencari pemimpin yang memang penting, namun menjadi warga negara yang jauh lebih penting. Setiap individu mempunyai potensi untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, apapun kontribusi tersebut. Mungkin kita tidak bisa mengubah dunia dalam semalam, tapi kita bisa memulai dengan hal-hal kecil seperti membuang sampah di tempatnya, membantu tetangga yang kesulitan, atau sekadar tersenyum pada orang asing. Dengan berbuat baik, menyebarkan kebaikan, dan memperjuangkan keadilan, kita semua dapat menjadi bagian dari perubahan positif yang kita hargai. Jadi, alih-alih terus-menerus mencari sosok Satrio Piningit di dunia maya, mungkin lebih baik kita bercermin dan bertanya pada diri sendiri, sudahkah aku menjadi Satrio Piningit versi diriku sendiri hari ini? Siapa tahu, penjelasannya akan membuat kita tersenyum dan menyadari bahwa harapan itu sebenarnya sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Satrio Piningit pandai menyembunyikan identitasnya. Mungkin saja, Satrio Piningit yang sejati tidak akan muncul dengan gembar-gembor di media sosial. Ia justru lebih memilih untuk bekerja di senyap, membangun fondasi perubahan dari bawah, dan menginspirasi orang lain melalui tindakan nyata. Ia mungkin pandai menyembunyikan identitasnya, tidak mencari popularitas atau pengakuan, tetapi fokus pada tujuan yang lebih besar, kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Hal ini mirip dengan kisah para pahlawan tanpa tanda jasa, mereka yang bertahan tanpa pamrih, memberikan dampak signifikan bagi masyarakat tanpa menarik perhatian kamera. Bayangkan seorang dokter di pelosok desa, yang sabar dan telaten melayani masyarakat yang kekurangan akses kesehatan. Ia mungkin tidak terkenal, namun jasanya bagi kesehatan dan kesejahteraan warga sangatlah besar. Kemampuan menyembunyikan identitas ini justru bisa menjadi salah satu ciri khas seorang Satrio Piningit. Di tengah gangguan dan hiruk-pikuk dunia maya, kemampuan untuk menjaga privasi dan fokus pada tujuan yang lebih tinggi menjadi semakin penting. Satrio Piningit mungkin memanfaatkan teknologi untuk kebaikan, namun tidak terjebak dalam pusaran validasi dan pengakuan online.
Kita bisa melihat contohnya pada para pengembang perangkat lunak sumber terbuka. Mereka seringkali bekerja di balik layar, menyumbangkan kode dan keahlian mereka untuk menciptakan perangkat lunak yang bermanfaat bagi banyak orang, tanpa harus menonjolkan diri atau mencari popularitas. Fokus mereka adalah pada kualitas produk dan dampaknya bagi komunitas, bukan pada pengakuan pribadi. Kehidupan keseharian Satrio Piningit mungkin tampak biasa saja, namun di balik signifikansinya, tersembunyi kekuatan karakter, visi yang jelas, dan komitmen yang teguh terhadap nilai-nilai luhur. Ia mungkin adalah seorang guru yang menginspirasi murid-muridnya, seorang petani yang menjaga kelestarian alam, seorang pengusaha yang menciptakan lapangan kerja, atau seorang aktivis yang memperjuangkan hak-hak masyarakat. Contohnya, seorang guru di sekolah terpencil yang berjuang melawan keterbatasan sumber daya untuk memberikan pendidikan terbaik bagi murid-muridnya, adalah wujud nyata Satrio Piningit dalam bidang pendidikan. Dedikasinya yang tinggi, kesabarannya, dan kemampuannya untuk menginspirasi, akan menghasilkan generasi penerus yang berkualitas. Fokus pada kehidupan keseharian, pada tindakan nyata, pada kontribusi positif, inilah yang seharusnya menjadi fokus utama kita dalam menelusuri jejak Satrio Piningit. Bukan pada pencarian sosok yang sempurna atau ideal, namun pada upaya kolektif untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Alih-alih memaparkan ramalan dan spekulasi, mari kita amati dan dukungan orang-orang di sekitar kita yang bekerja keras untuk kemajuan bangsa. Mari kita perhatikan para relawan yang gigih membantu korban bencana, para penggiat lingkungan yang berjuang untuk kelestarian alam, dan para inovator yang menciptakan solusi untuk masalah-masalah sosial. Mereka adalah inspirasi nyata bagi kita semua. Dunia maya adalah alat yang ampuh, tetapi ia hanyalah alat. Ia tidak dapat menggantikan nilai-nilai kemanusiaan, kebijaksanaan, dan tindakan nyata. Mari kita manfaatkan teknologi ini untuk kebaikan, untuk membangun persatuan, dan untuk memperjuangkan keadilan. Mari kita mencari inspirasi dari sosok Satrio Piningit, bukan sebagai objek penyembahan, tetapi sebagai contoh tentang bagaimana kita dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, kita semua dapat berkontribusi dalam mewujudkan Nusantara yang lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera. Dengan fokus pada kontribusi nyata dan menebarkan kebaikan di sekitar kita, kita semua berpotensi menjadi Satrio Piningit dalam versi kita masing-masing, menebar harapan dan membangun masa depan yang lebih cerah bagi Indonesia. Mari kita menyanyikan lagu masa depan dengan optimisme dan kerja keras, yakin bahwa perubahan positif dimulai dari diri kita sendiri. Sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini, dan semoga dapat menghibur waktu luang sahabat semua. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, segala kesalahan, kekurangan, atau bahkan berlebihan dalam penyampaian saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera penuh cinta dari kami semua.